Ustaz, bagaimana sebagai seorang pengajar itu sabar dalam memberikan motivasi kepada anak-anak. Jazakumullah khairan. Ya, berbicara tentang kesabaran, ingat bahwa kesabaran itu ada yang bersifat pasif, ada yang bersifat aktif. Di mana sabar yang pasif itu artinya kita pasrah, kita terima apapun ketentuan dan ketetapan Allah. Nah, itu bagian dari sikap kita. Kita tawakal kepada Allah. Ini kita sebut sebagai sabar pasif. Sabar yang kedua adalah sabar aktif, di mana bentuk tawakal kita itu kita wujudkan dengan beraksi, dengan berbuat, dengan mencari, dengan berusaha. Nah, kesabaran yang terwujud dalam bentuk sabar aktif itu ada minimal 3 macam. Ada yang disebut dengan ketekunan, kemudian yang kedua ketelitian, yang ketiga kecermatan. 3 hal ini ketiga-tiganya adalah sabar. Di mana ketekunan itu menggambarkan bahwa seseorang itu ulet, tabah, tangguh, terus belajar, terus berusaha, tidak mudah bosan, tidak mudah patah, tidak mudah putus asa. Nah, ini sabar. Yang pertama yaitu tekun atau ketekunan. Kemudian yang kedua adalah ketelitian, di mana seseorang berusaha untuk menguasai apa yang sedang dihadapinya itu. Dia cari solusinya dengan menelitinya. Ditelusuri oleh dia dengan teliti. Sehingga dia itu bukan cuma bisa membedakan A dengan B, B dengan C. Bukan. Dia mampu membedakan A dengan A. Karena Allah tidak pernah menciptakan 2 hal yang sama. Sehingga yang satu itu A1, yang satu lagi itu A2. Yang ini adalah B1, yang ini adalah B2. Nah, pisang sama dengan pisang, tapi pisang ini berbeda dengan pisang yang lain. Walaupun sama-sama pisang Ambon. Nah, sehingga kita lihat ini ketelitian itu bagian dari kesabaran yang membuat seseorang itu menguasai apa yang dihadapinya. Sehingga dia mampu membedakan dengan ketelitian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kecermatan. Kecermatan itu biasa disebut dalam bahasa Jawa dengan sebutan titen atau titis. Ya, ini seseorang memiliki akurasi yang tinggi. Sehingga saat menyimpulkan, saat memutuskan, dia itu betul-betul bijak, betul-betul tepat, betul-betul sesuai. Sehingga keputusannya, kesimpulannya akurat sekali. Nah, ini kecermatan. Dan itu dihasilkan oleh kesabaran. Kecermatan itu mesti dihasilkan oleh ketekunan dan ketelitian. Sehingga hasilnya adalah kecermatan itu. Jadi kita lihat bahwa pada saat kita ingin memotivasi anak, motivasilah anak untuk sabar itu bukan sabar pasif, tapi sabar aktif. Begitu. Wallah. Baik, syukran Ustaz. Sabar aktif buat para pendidik. Silakan Ustaz Abdullah Zaid. Jazakumullah khair Ustaz Yusuf. Sedikit saja menambahkan, biar bisa sabar, satu latihan, yang kedua berdoa. Satu latihan, yang kedua berdoa. Innamas sabru bitasabbur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar itu didapatkan dengan memaksa dan melatih diri untuk bersabar. Hari ini mungkin kita sabarnya 5%. Ketika anak diminta untuk menghafal, anak nggak mau, langsung saat itu juga kita tinggalkan. Itu berarti entah berapa persen. Besok coba kita tahan diri.
Ketika anak ngambek, nggak mau ngapal, kita cerita kepada anak tentang kisah yang tadi misalnya Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman atau kisahnya Imam Al-Kisai. Anak kan kalau dapat cerita, jangan anak, orang dewasa pun kalau dengar cerita kan suka. Nah, ketika dia sudah mulai moodnya datang, kita tawarin lagi. Ternyata dia mau, alhamdulillah. Ternyata dia nggak mau. Kita pergi saat itu jengkel misalnya. Berarti ini sudah lumayan, sudah nambah sabar kita. Kalau kemarin kan begitu anak nggak mau kita langsung pergi. Sekarang kita bisa bertahan untuk sedikit cerita. Berarti sudah naik indikator kesabaran kita. Ini namanya latihan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua doa. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Ya. Banyak-banyak berdoa. Ini dua tips untuk menumbuhkan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Syukran Ustaz Abdul Razak. Latihan dan doa. Itu kuncinya dari Ustaz tadi. Sabar aktif, latihan dan doa. Ustaz doakan kami, para orang tua, para guru, agar sabar 200% atau lebih.